Begitu orang percaya sama Anda, Mas saya butuh 50 juta, oh ya saya transfer. Nggak pakai bukti transfer, nggak pakai perjanjian macam-macam kan? Iya. Karena percaya. Jadi kalau Anda percaya, orang percaya semua jadi mudah, cepat, murah. Nggak perlu aneh-aneh. Nah terus bagaimana cara mereka percaya? Ada tiga tahap. Yang pertama, Anda harus punya karakter yang baik, akhlak. Yang kedua, Anda harus punya kompetensi, keahlian. Karakter ditambah kompetensi namanya trustworthiness, layak dipercaya. Punya karakter, akhlaknya baik, jujur, tapi nggak endorse. Tapi nggak bisa, ya orang nggak percaya gitu kan. Ya aku nggak meragukan kejujuranmu, cuma kamu bisa nggak gitu. Itu nggak dipercaya. Sebaliknya pinter tapi ngentitan, tapi suka korupsi, ya kita nggak percaya juga. Nah, karakter tambah kompetensi namanya layak dipercaya. Tapi layak dipercaya bukan berarti orang langsung percaya sama Anda. Iya. Anda harus membangun tabungan emosi. Anda akan nangkep, menyerap jauh lebih banyak. Karena ini kontennya sangat padat, Mas. Tiap hari kita latihan. Kalau Anda nggak persiapan dulu, Anda nggak bisa nangkep lebih banyak. Dan saya ingetin ya teman-teman ya, semua orang yang kuliah di UI bayar semua. Dosennya sama, kampusnya baik semua, tapi nggak semua jadi menteri. Nggak semua jadi dirut, nggak semua sukses besar. Ada juga yang drop out, ada juga yang nganggur. Tergantung apa? Tergantung orangnya masing-masing. Saya dosennya provide Anda, kami punya track record training sampai 18 tahun ini, 100.000 orang udah kita ajarin. Tapi kalau Anda sendiri yang beler, Anda sendiri yang mungkin nggak nanggap secara utuh, ya jangan salahkan saya kalau Anda termasuk yang drop out. Kalau saya bilang tadi dapat 30 miliar itu kan total semuanya. Rata-rata dapat 16 kali. Tapi namanya rata-rata, ada yang dapat 1 kali, ada yang dapat mungkin separuh, ada yang setengah, ada yang kebanyakan ya susu gitu kan. Nah, termasuk yang mana terserah. Iya. Jadi teman-teman banyak yang tanya gimana kalau mau ikut, langsung kontak di bio TikTok aja, teman-teman bisa daftar malam ini juga, termasuk Mas Heru gitu. Kita tahu bahwa misi hidup Mas Faiz itu kan kebermanfaatan bagi manusia, seluruh manusia sebanyak-banyaknya gitu ya Mas ya. Spreading holistic happiness for all. Oke, mantap. Menebarluaskan holistic happiness artinya apa? Kebahagiaan paripurna. Bukan kebahagiaan yang setengah-setengah, tapi kebahagiaan yang tuntas. Tuntas apa maksudnya Pak? Kebahagiaan ada 7 dimensi. Ya bahagia pikirannya, bahagia hatinya, bahagia dompetnya, bahagia fisiknya, bahagia spiritualnya, bahagia hubungan keluarganya. Holistic happiness. And for all artinya siapapun Anda nggak harus beragama Islam kayak saya, Anda nggak harus pinter psikolog, siapapun, Anda nggak sekolah pun, Anda agama apapun, semoga Anda juga bisa bahagia. Itu misi saya. Oke, nah teman-teman, karena ini udah sesi akhir ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari teman-teman yang live TikTok, nanti ditambah dari Mas Heru yang jauh-jauh datang ke sini, bisa bertanya langsung ke Mas Faiz dengan apa yang mau, pokoknya permasalahan apa, mumpung ketemu langsung gitu ya. Saya kasih kemuliaan sepenuhnya kepada Mas Heru. Oke, nanti 1 pertanyaan ya mungkin ya. Teman-teman bisa bikin 1 pertanyaan untuk Mas Heru, dan sekali lagi untuk Mas Faiz maksudnya, dan sekali lagi malam hari ini teman-teman sudah bisa mulai daftar supaya segera dapat bonusnya, dan acaranya online selama 5 minggu teman-teman ya. Jadi selama 5 minggu mulainya tanggal 20 November. Tapi mulainya daftarnya sekarang, dapat langsung materi sekarang. Oke, langsung teman-teman bisa dapat materi saat ini juga gitu ya. Mas, kalau misalnya, nah ini tadi harganya 3.850.000 ya. Nah, Mas tadi kan ngomong soal keberuntungan Mas. Beruntung aja, tapi kalau dia apes Mas, sial, gimana coba? Itu kira-kira sepaket gak sama terbebas dari sial gak kira-kira? Jadi orang beruntung itu nanti ada 4 ciri-cirinya dari Profesor John Wiseman. Ciri-ciri yang terakhir adalah orang beruntung pun kadang-kadang mengalami kesialan. Cuman bedanya dengan orang sial begini. Orang sial biasanya sial, lalu tiba-tiba beruntung. Tapi bahkan ketika dia beruntung pun dia rubah jadi kesialan. Orang beruntung biasanya beruntung, tiba-tiba suatu hari kena musibah. Tapi bahkan musibah ini pun dia rubah jadi keberuntungan.
Keren. Jadi jangan tiru, orang beruntung Iya, bukan iya, berarti iya. nggak pernah bangkrut, nggak pernah ditolak sama orang, nggak pernah sakit. Kadang pernah dia. Cuman kalaupun dia melakukan itu atau tertimpa musibah itu, dia bisa mengubahnya menjadi keberuntungan jangka panjang. Dia bisa olah itu menjadi keberuntungan. Nah, bagaimana caranya? Ada 21 latihan untuk melatih Anda lebih beruntung. Ini dibuktikan secara ilmiah, evidence based, penelitian di Inggris selama 8 tahun. Oke. Dan hasilnya itu agak ngeri, Mas. Satu, setelah dia teliti selama 8 tahun orang-orang selalu beruntung sama orang selalu sial. Ada satu hal yang membuat dia jadi kecil hati apa? Orang sial. Kalau nggak insaf, Anda tunggu 8 tahun, sial terus. Jadi nggak bakal berubah nasib. Jadi Anda jangan ngimpi kalau saya sial mungkin suatu hari akan berubah. Enggak. Anda akan bisa sial terus seumur hidup kalau nggak berubah. Kalau dalam ayat Quran dikatakan Tuhan pun nggak mau mengubah nasib orang yang nggak mau mengubah nasibnya sendiri, ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu Mas, itu kabar buruknya. Tapi kabar baiknya, begitu dia temukan prinsip-prinsip orang beruntung ini, lalu diajarkan dan dikarantina orang-orang ini untuk praktek selama 3 bulan, keberuntungannya meningkat semua. Oke. Di 5 dimensi. 1, rezeki di luar dugaan min haitsu la yahtasib. 2, kesehatan, yang awalnya pasukan bodrek yang tiap hari pusing aja jadi lebih sehat. Kemudian hubungannya yang sering berantem terus jadi membaik. Pekerjaan, dapat promosi. Yang terakhir, life in general dia lebih baik. Ini kami saya tambah 1, secara spiritual Anda akan lebih menikmati ibadah Anda. Mantap ya, jadi worth it banget ya teman-teman. Pertanyaan dari akun Santri179. Assalamualaikum Mas Faiz. Bagaimana cara untuk membangun suatu keyakinan yang betul-betul kokoh atau hakul yakin gitu? Aku juga pernah sih denger Mas Faiz tuh ngasih tips ke temen-temen supaya kemudian kalau main sama anak coba bikin janji dan tepati gitu. Kalau nggak salah, nggak tahu itu tuh untuk apa juga gitu. Nah itu gimana Mas? Ini siapa dulu nih? Yang pertama dulu Santri 179. Bagaimana bangun keyakinan? Ya, hakul yakin gitu ya. Ya gampang. Anda buktikan sendiri. Kalau saya itu nggak maksa orang untuk meyakini saya kok. Misalnya, Pak, apakah memang kita harus percaya atau meyakini apa yang Pak Wais ajarkan? Lu enggak. Anda nggak perlu yakin sama saya. Cobain aja sendiri. Saya selalu bilang teman-teman, Anda jangan percaya sama saya. Tadi ya saya bilang 2 minggu itu, mau jangan percaya sama saya, Anda cobain sendiri, let's see what happens. Yang mendoakan semua itu ya, menjaga karena itu ya. Keyakinan kan timbul dari pengalaman, Mas. Betul. Maka ada 3 level keyakinan kan, ada namanya ilmu yakin. Yakin karena reasoning. Oke. Oh ada asap, oh pasti ada api, itu yakin. Belum lihat api, tapi logikanya ada asap pasti ada api. Oke, Mas. Level kedua, ainul yakin. Lihat sendiri, didatengin, oh iya bener ada apinya. Nah, hakul yakin itu mengalami, didekati apinya, jangan fata morgana ini, dipegang, oh iya kebakar saya, nah itu api. Nah itu namanya hakul yakin. Jadi bagaimana Pak saya bangun keyakinan? Gampang. Anda harus naik level dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Cobain enggak sendiri. Nanti Anda yakin sendiri. Jadi jangan cuma katanya. Kalau saya bilang, caranya yakin begini, kan katanya saya. Terus enggak usah. Anda cobain sendiri aja. Lihat sendiri sampai ainul yakin, cobain sendiri sampai hakul yakin. Nah, kan gitu aja. Ya. Jadi kita praktik ya teman-teman, yang 2 minggu tadi ya kita buktikan ya teman-teman ya. Oke, dan satu tadi pertanyaan terakhir gitu, monggo diunjuk dulu Mas Faiz ya. Karena Mas Heru kayaknya nyerah, nyari pertanyaan nggak ada karena hidupnya udah beres, penghasilannya udah 30 juta per bulan karena dropship gitu ya kira-kira. Nah, itu Mas yang tentang tadi Mas Faiz ngasih latihan ke orang, ke teman-teman yang mau belajar untuk bikin janji dan berusaha ditepati. Itu dalam rangka untuk apa sih Mas sebenarnya? Itu sebenarnya agak mandar sebenarnya. Gini loh. Kalau kita mau jadi orang terpercaya, Anda perlu melalui 3 fase. Tapi sebelumnya kenapa kok kita jadi orang terpercaya? Karena kepercayaan itu akan membuat semua jadi mudah, jadi murah, jadi cepat. Begitu orang percaya sama Anda, Mas saya butuh uang 50 juta, oh ya saya transfer. Gak pakai bukti transfer, gak pakai perjanjian macam-macam kan? Karena percaya. Jadi kalau Anda percaya, orang percaya, semua jadi mudah, cepat, murah. Gak perlu aneh-aneh.
Nah, terus bagaimana cara mereka percaya? Ada tiga tahap. Yang pertama, Anda harus punya karakter yang baik, akhlak. Yang kedua, Anda harus punya kompetensi, keahlian. Karakter tambah kompetensi namanya trustworthiness, layak dipercaya. Punya karakter, akhlaknya baik, jujur, tapi nggak endorse, tapi nggak bisa, ya orang nggak percaya gitu kan. Ya aku nggak meragukan kejujuranmu, cuma kamu bisa nggak gitu, itu nggak dipercaya. Sebaliknya pinter tapi ngentitan, tapi suka korupsi, ya kita nggak percaya juga. Nah, karakter tambah kompetensi namanya layak dipercaya. Tapi layak dipercaya bukan berarti orang langsung percaya sama Anda. Anda harus membangun tabungan emosi. Anda harus melakukan hal-hal yang kalau Anda lakukan makin sering, orang makin senang sama Anda. Track record ini mas, reputasi. Bangun tabungan emosi. Salah satu tabungan emosi, ada 17 tabungan emosi. Satunya adalah make and keep promises. Membuat dan memenuhi janji. Misalnya, mohon maaf ini, habis selingkuh, lalu pasangan nggak percaya kan? Gimana cara bangunnya kembali? Yaitu make and keep promises. Mulai sekarang sering-sering bikin janji sama pasangan, penuhi, janji, penuhi, janji, penuhi. Nanti tak belikan nasi goreng, penuhi. Nanti aku kalau jam 5 penuhi. Nanti lama-lama dia makin lama makin jadi percaya ya, gitu loh. Dan dipercaya semesta kayaknya juga gitu mungkin ya. Nah iya. Dan makin susah dipenuhi janji itu, makin gede tabungan emosinya begitu Anda penuhi. Jelas ya? Mantap Saya pernah mantap banget di ini. Kuala Lumpur, saya lagi ngasih training di Malaysia. Saya ngajak anak saya yang pertama sekarang turun itu masih kecil. Dia bilang, ya aku bikin sosis. Saya bilang, oh iya nanti ayah belikan terus, kita jalan-jalan dulu ya. Iya. Kita jalan-jalan mas keliling KL jam 11 malam, saya lupa belum beli. Mana ya sosis? Masya Allah. Beli di mana saya? Saya kan bisa saya bilang besok ya gitu kan. Tapi kan saya bukan itu janji saya kan dia saya belikan. Akhirnya apa? Saya keliling Kuala Lumpur hanya untuk nyari sosis teman-teman. Akhirnya ketemu di 7-Eleven satu saya kasih. Dia makan sampai kayak mau nangis. Artinya apa? Ya saya nggak tahu apa dia pikirkan, tapi saya dia mikir ayah kalau janji penuhi sesusah apapun. Waduh, aku jadi gimana ya Mas Faiz ya? Aku semakin susah dipenuhi, karena Anda penuhi semakin Anda hebat. Bob Sadino, ini saya dengar dulu ya. Tahu Bob Sadino mas ya? Tahu. Kan dulu dia juragan kemcik, juragan ayam sama telur. Dia bilang, telur saya ini premium, harganya mahal. Tapi kalau Anda beli satu kotak isi 50, ada yang busuk satu. Ngomong sama saya ganti dengan satu kotak 50. Yang tadi Anda ambil. Beli satu dapat 2 kotak. Biasanya kalau itu klien baru mas, dengan sengaja dia kasih telur busuk. Supaya apa? Supaya komplain. Dan begitu komplain dikirim beneran, dipenuhi bener janjinya, langsung jadi klien setia. Segitunya dia sama janji. Saya tuh pernah mengalami satu titik di mana dalam kondisi hanya satu narasumber Mas Faiz, ya ngedatangin satu narasumber, tapi karena nggak enak udah janji gitu kan, aduh sampai habis 14,5 juta gitu ya hanya untuk satu narasumber. Dan itu karena kita nurutin janji dan nggak ada perasaan sedih apa gitu, nggak ada gitu, kayak isu emang begini gitu. Iya mas, itu kalau saya emang janji itu sakral ya. Saya ini sering lupa mas, makanya saya ngomong mas saya ini sering lupa, tapi kalau saya udah janji akan saya penuhi. Kamu mas Jani yang 28 tahun sama saya. Susah apapun saya akan penuhi. Betul sih. Saya pernah partnership dengan seseorang, tiba-tiba di akhir partnership saya ditagih 400 juta mas. Loh, kok nggak dulu diakumulasi biayanya selama hampir 2 tahun baru terakhir ditagihkan karena kita bisa kongsi. Ya mas, saya penuhi. Berapa Pak Faiz? Tiap bulan akan saya sisi 50 ya, karena kita baru berdiri lagi. Saya baru pulang dari India tiba-tiba ditagih segitu. Saya memenuhinya mas. Dari bulan pertama 50 juta, tapi bulan depan saya ada rezeki 100, saya tambahin 100 dan lunas sebelum waktunya. Jadi ini berlaku di semua mas. Teman-teman Chinese Tionghoa itu kalau sesama temennya sangat loh, yang sukses ya. Teman tanyain,
Dia cara bangun reputasinya tuh memenuhi janji. Iya betul. Setuju banget aku. Ini lintas agama, lintas Iya, keyakinan, Mas. lintas manapun. Itu prinsip hukum alam. Terus Mas, itu kan waktunya kan 5 minggu Mas. Yes. Nah itu masuk setiap hari Zoom atau Telegram atau gimana? Jadi tiap hari kita akan Zoom Senin sampai Jumat. Berapa jam Mas? Kira-kira 1,5 jam. Oke, 1,5 jam satu hari ya. Kira-kira jam 5 atau jam setengah 6 lah. Setiap hari. Dan ada rekamannya, ada Oke. ketinggalan ada jalan rekamannya. Oke. Senin sampai Jumat. Selama 4 minggu dari tanggal 2 Desember sampai 27 Desember. Nah, terus katanya 20 November. 20 November itu pemanasan. Ada 2 sesi pertama tanggal 20-21. Itu saya kasih overview semuanya, lalu saya kasih latihan yang Anda latih selama seminggu. Tanpa saya ada Zoom lagi selama seminggu. Tapi di WhatsApp group kita terus mentoring. Anak tanya macam-macam, saya punya tim untuk yang jawab itu. Oke. Karena setelah tanggal 22 saya akan berangkat ke Hong Kong untuk turnamen itu. Tanggal 2 Desember kita ketemu lagi, mulai kita gas. Oke. Nah, ini yang terakhir sebelum kita closing Mas Faiz, apa aja yang akan didapatkan sahabat semuanya yang ikut acara Spiritual Financial Abundance nanti tanggal 20 November sampai 27 Desember? Itu apa aja Mas Faiz? Yang paling penting teman-teman, ya perubahan nasib. Perubahan nasib. Mudah-mudahan, saya nggak bisa jamin ya, tapi insya Allah kalau Anda mau lakukan dengan kami sepenuh hati Anda, insya Allah nggak mungkin nasib nggak berubah. Kalaupun finansial belum, yang lain-lain juga boleh berubah. Tapi mayoritas 10 kali lipat pendapatan Rata-rata dari arah yang nggak diduga-duga gitu ya. 10 kali lipat ya. Ada yang lebih, ada yang kurang gitu. Kemudian kalau dari sisi teknisnya ya satu tadi mentoring selama 5 minggu ya. Itu 22 kali pertemuan live Zoom. Oke. Plus bonusnya 8 kali pertemuan rekaman. Millionaire Mind sama Luck Factor. Jadi 30 kali Zoom. Lalu kemudian selama 5 minggu itu Anda akan kami dampingi, bukan hanya ketika Zoom tapi juga di WhatsApp group. Anda tanya macam-macam, kami akan tagih udah praktek belum, itu juga kita dampingi. Lalu setiap hari Anda akan laporan apa yang Anda dapatkan selama hari itu. 1 finansial, yang 2 non finansial. Jadi kalau ada testimoninya ada nggak Pak? Anda mau testimoni berapa? Kita punya ratusan. Karena mereka lapor sendiri Mas. Tiap hari saya dapat ini, dapat itu, saya dapat itu. Ya. Ada yang lucu, ada namanya Pak Bill itu, dia dapat 2 miliar dari mana? Saya ini tinggal di Australia Pak. Itu kecelakaannya bertahun-tahun yang lalu, harusnya dapat ganti rugi. Nggak saya sampai sekarang. Sampai saya udah pergi dari Australia. Tiba-tiba saya udah di Indonesia, saya ditelepon sama pengajar Australia bahwa uangnya cair 2 miliar. Mas Faiz, ini ada yang bilang, saya pernah ikut kelas Abundance Pak Faiz di akhir tahun 2022 dan benar nasib saya berubah drastis gitu. Oh gitu? Mami namanya. Oke. Bu Mami Malang ya. Iya. Bayarnya 3.850.000 ya teman-teman semuanya ya. Oke, Mas Faiz, closing statementnya apa pada kesempatan malam hari ini Mas Faiz? Sudah kita ngobrol panjang 2,5 jam Mas Faiz. Monggo. Simpel aja teman-teman. Teman-teman kalau Anda nggak suka dengan yang Anda dapatkan sekarang, berarti ada sesuatu yang harus Anda rubah. Jadi jangan bermimpi nasib suatu hari berubah tanpa mengubah apa yang Anda lakukan sekarang. Oke. Definisi kegilaan katanya Albert Einstein, kalau Anda melakukan hal yang sama terus, lalu bermimpi suatu hari nasib Anda berubah. Itu orang gendeng katanya. Katanya Albert Einstein. Jadi kalau Anda nggak suka dengan sekarang, Anda silakan yang berubah. Ada yang berubah. Nah, apa-apa yang saya lakukan, mudah-mudahan kita berjodoh. Dengan Anda melakukan hal berubah ini, nasib Anda akan berubah. Sampai ketemu tanggal 20 November, insya Allah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.